gempa bumi yang terjadi secara hampir bersamaan tak hanya di Deli Serdang, Sumatera Utara, tapi juga terjadi di Jogja, Maluku, bahkan Aceh juga baru-baru saja muncul gempa di sana. Dan ini tentunya memunculkan kewaspadaan bagi warga. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah potensi gempa ini nantinya akan berlangsung di daerah-daerah lain dalam waktu dekat? Itu tentunya menjadi salah satu momok yang menakutkan juga buat masyarakat Indonesia. Kita harus tahu begitu kan. Nah, maka itu kami menghadirkan para narasumber yang bisa memberikan wawasan kepada kita dan pengetahuan yang lebih lagi antisipatif atau jaga-jaga. Nah, ini ada Kepala Bagian Humas dari BMKG, Pak Hari Tirto Jatmiko, dan ada juga pakar gempa bumi yang juga menjadi staf ahli di Komisi 5 DPR RI mengenai bencana, Pak Suharjono. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Suharjono dan Pak Hari. Ya. Saya ke Pak Hari dulu. Ini gempa seperti ini BMKG, walaupun ada yang bilang bahwa gempa bumi itu nggak bisa diprediksi, tapi ini sudah bisa diperkirakan atau bagaimana sih Pak? Jadi kita pengen tahu itu. Sejauh ini terkait dengan perakiraan, gempa bumi itu dari negara manapun itu belum bisa. Belum bisa sayangnya kita ya. Itu pergerakannya selama kita duduk ini, sebetulnya ada pergerakan. Selalu ada pergerakan, getarannya pun dirasakan. Tinggal momentumnya itu besar apa kecil. Dirasakan apa tidak. Dan sensor-sensor BMKG itu mendeteksi itu semua. Mendeteksi dalam pengertian yang real time-nya. Tapi bukan prediksi. Sekali lagi bukan prediksinya. Dari sensor-sensor tadi, yang getarannya yang dirasakan, begitu muncul gempa yang cukup besar, 3, dan dirasakan, itu yang selalu ada rilis dari BMKG. Yang menarik, pasti masyarakat dikaitkan. Saling sambung menyambung kan gitu dikaitkan. Jogja itu sistem sendiri. Jogja itu hari Jumat, jadi bukan tanggal 16. Jadi kalau ada informasi yang sifatnya hoax yang seperti kemarin sambung menyambung gitu menjadi satu gitu. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Itu bukan seperti itu. Jadi tanpa disadarin itu di awal tadi, tanpa disadarin kita duduk ini ada terjadi pergerakan getaran juga. Jadi itu. Bumi itu memang selalu ada pergeseran-pergeseran yang membuat sebetulnya dia bergetar atau gempa. Hanya masalahnya ada yang tidak kita rasakan, ada yang kemudian terasa oleh manusia. Di batas skala Richter berapa itu Pak Hari yang terasa? Iya, yang tidak berbahaya lah Pak. Oke, yang tidak berbahaya itu yang skala Richter yang di bawah 5. Di bawah 5. Dan di bawah 5 pun ada yang berbahaya. Kalau gempanya dangkal, kasus Jogja. Jogja itu gempanya di bawah 5, tapi gempa epicentrumnya dangkal. Epicentrum atau kedalaman gempanya tidak terlalu dalam ya? Tidak terlalu dalam, 10 kilo. Itu yang dirasakan jadinya. Jadi tergantung dari kedalamannya itu juga. Dangkal, menengah, atau dalam. Itu yang harus diamati begitu. Seperti misalkan dalam itu seperti apa? Seberapa dalamnya jauh? Itu lebih dari 100 kilo. 100 kilo ke dalam, ke dalam bumi. Seperti itu. Jadi jika ada getaran gempa yang lebih dari 5 skala Richter, namun jika begitu dalam nggak dirasakan, seperti yang di Maluku kemarin. Maka tidak ada apa yang dirasakan dampak kerusakan. Beda dengan yang di Deli Serdang. Deli Serdang yang di Sibolangit pusatnya itu 5,6. Gempanya dangkal. Jadi maka yang terasa sekali. Baik. Kan seperti itu. Suharjono, saya jadi penasaran nih, melihat beberapa gempa ternyata berbeda-beda seperti itu. Apakah pemicunya juga ini berbeda, Pak? Ya, begini. Jadi kan ini kan kita itu kan hidup di suatu wilayah yang menjadi salah satu konsekuensi logis dari di mana kita itu merupakan daerah pertemuan lempeng. Kita sering dibilang istilahnya Indonesia ini di cincin api, ring of fire, banyak itu salah gunung satu, berapi kira-kira begitu. Jadi kan lempeng itu kan seperti kulit jeruk itu dan bentuknya seperti telur dan sebagainya. Jadi kulit yang paling luar itu adalah kerak yang kita sebut kerak itu kan satu bentuk yang bergerak terus lempengan-lempengan. Lempengan itu seperti kulit itu, tipis sekali karena kan radius bumi juga cukup dalam ya. Lalu pergerakan ini kenapa? Karena bumi itu sendiri berputar, berputar. Lalu ada arus konveksi di dalam perut bumi sehingga lempengan atau kulit-kulit yang di situ berserakan, dia bergerak kemana-mana. Dan kebetulan di Indonesia ini adalah merupakan salah satu lokasi yang tempat ada yang
bertemu, ada yang subduction. Nah ini yang penyebabnya. Lalu kalau kita lihat bahwa sistem pertemuan yang ada di Sumatera misalkan, atau sistem yang pertemuan ada di daerah Jawa sampai Timur maupun yang ada di Sulawesi, itu juga tentunya berbeda gitu ya. Pergerakan itu antara 6 sampai 11 cm per tahun ya. Kalau diukur dengan pergerakan panjangnya kuku itu masih lebih cepat kuku kan gitu kan. Nah, pada saat antara lempengan-lempengan itu berinteraksi lalu tidak tahan lagi terhadap dorongan driving force-nya, maka itu patah. Pada saat patah itulah fenomena itu yang kita sebut sebagai gempa bumi. Emang penyebabnya itu selalu karena patahan-patahan itu? Karena saling dorong-mendorong misalkan, lalu tempat pertemuan itu tidak tahan lagi terhadap dorongan itu, maka dia akan patah. Pada saat patah itu mengeluarkan energi yang kita sebut dengan skala Richter. Jadi skala Richter itu adalah skala energi. Tetapi yang kita rasakan adalah goncangan. Maka di situ namanya goncangan itu kita menggunakan skala Modified Mercalli Intensity di Indonesia. Jadi beda antara energi yang dilepaskan dengan goncangan. Nah, kalau yang tadi ditanyakan adalah goncangannya. Goncangannya, betul. Jadi kalau goncangan dengan energi kecil pun mungkin bisa karena energinya ada di situ. Di pusatnya, jadi kita tinggal melihat setiap hari di Indonesia itu gempa itu banyak terjadi. Yang skala 5 pun juga cukup banyak. Hanya saja sekarang lokasinya di mana, kedalamannya seperti apa, gitu. Jadi inilah yang kita ketahui kan lebih kepada dampaknya atau getarannya, gitu. Nah sekarang kalau kita berbicara masalah getaran atau dampak dari itu, maka apa yang harus kita persiapkan yang terpenting adalah itu. Sebelum sampai ke sana Pak Suharjono, ini rasa penasaran saya juga secara pribadi. Jadi kalau rangkaiannya itu seperti berurutan, dari Sumatera ada gempa, terus seperti merayap di Pulau Jawa, terus nanti sampai ke Bali gitu. Jadi itu gimana? Salah seperti persepsi aja. kita kan? Jadi kalau kita tarik tambang saja, lalu tambangnya putus, apa yang terjadi pada mereka-mereka yang melakukan tarik ini? Ya kalau yang kanan tumbuh ke kanan begitu kan? Berusaha untuk kembali kepada posisi semula. Artinya bahwa pada lokasi yang melepaskan energi yang cukup besar, maka akan menuju kesetimbangan yang baru. Untuk menuju kesetimbangan baru diperlukan energi-energi lain. Maka ada gempa susulan dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu adalah salah satu bagaimana menuju kesetimbangan yang baru. Jadi sebetulnya bukan rentetan, tetapi konsekuensi logis dari satu sistem yang mengeluarkan energi, maka kesetimbangan itu harus terjadi. Ya, dan itu memang itulah negara kita gitu ya. Dan setiap saat dimanapun juga akan terjadi gempa itu. Hanya saja sekarang bahwa sumber itu kan lokasinya ada di mana patahan itu terjadi atau subduksi itu terjadi. Nah, sekarang apakah kawan-kawan ahli kebumian itu sudah bisa mengidentifikasi, bukan memprediksi, mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana sumber-sumber itu akan terjadi? Sebutlah gitu ya? Kita anggap kemudian daerah itu rawan sebuah bencana gempa bumi. Itu suatu tantangan bagi kita. Jadi misalkan kemarin yang ada di Deli Serdang misalkan, itu kan sebetulnya adalah patahan lokal. Patahan lokal. Nah, sekarang kita tahu bahwa di Sumatera itu ada 2 sumber sistem yang terjadi di sana. Yang pertama adalah di sebelah barat, pertemuan antara 2 lempengan, ya, Indo-Australia dan Eurasia. Tetapi pada sistem di Sumatera sendiri, itu dari ujung Aceh sampai Lampung, itu ada sistem patahan. Sistem patahan. Ya, patahan semangko, yang terdiri dari 11 segmen. Jadi itu sudah teridentifikasi. Tetapi di lain pihak, selain ada patahan yang besar, juga ada patahan lokal-lokal yang kecil itu. Nah, itulah yang belum berpotensi, tetapi belum terpetakan dengan baik. Teridentifikasi, terpetakan dengan baik. Nah, itulah suatu tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa memetakan daerah-daerah yang mempunyai potensi sumber itu. Karena itu menjadi bagian daripada RUTR, bagaimana kita akan merancang satu bangunan dan sebagainya di satu wilayah. Tercatat di situ. Ini yang terpenting, karena itu akan menjadi bagian dari suatu perencanaan ke depan. Ini ada sebutlah, saya ingin menyebutnya sebagai sebuah tanggung jawab banyak pihak pastikan Pak ini. Ini sudah ada arah ke sana Pak Hari dari BMKG dan lain-lain, termasuk juga dengan DPR.
Ya, terkait dengan koordinasi, untuk menciptakan itu semua sudah dilakukan. Oke. Jadi pemetaannya sejauh ini yang dilakukan pemetaan yang seperti disampaikan Pak Suharjono tadi adalah pemetaan yang skalanya besar semua. Jadi misalkan yang di barat tadi, terus yang Semangko tadi, yang lokal-lokal itu munculnya itu mendadak semua. Lokal-lokal itu belum yang teridentifikasi dengan baik semuanya terekam. Yang sudah terekam dengan baik itu adalah yang skala besar semua. Yang jadi besar-besar. Besar-besar itu sudah dibuatkan yang tadi disampaikan Pak Harjono. Itu untuk pemetaan semuanya sudah komplit dari Sabang sampai Merauke. Terus terkait dengan sesar-sesar yang ada itu juga didiskusikan, dikoordinasikan dengan kelembagaan yang terkait untuk baik itu untuk bangunan tahan gempa dan sebagainya. Hal-hal itu sudah dilakukan. Maka yang sifatnya lokal-lokal itu perlunya koordinasi semua untuk menentukan tadi yang lebih komprehensif semua, biar ke depannya. Kita mikirnya ke depannya, kalau yang lalu kita buat analisis ke depannya kita bisa memetakan, wah di sini ada berapa. Ya. Itu Daerah tidak hanya Sumatera, gitu ya. tapi Jawa pun juga ada sesar-sesar lokal itu. Ya, Pak Suharjono. Yang terkait dengan itu kan tidak hanya kalau di BMKG adalah memantau. Jadi memantau dengan satu jaringan peralatan. Tetapi ini kan terkait dengan seluruh stakeholder yang terkait. Ya, tidak apakah itu dari LIPI, apakah dari kawan-kawan dari perguruan tinggi maupun badan geologi dan sebagainya. Karena kita tidak mungkin akan bisa membangun atau memetakan kondisi seluruh wilayah Indonesia secara baik. Sehingga itu bisa teridentifikasi. Tetapi itu juga identifikasi itu juga kita bisa petakan berdasarkan jaringan pengamatan. Jadi memang itu yang ini butuh kolaborasi yang sangat terintegrasi dari berbagai belum pihak. lagi informasi itu sendiri. Bagaimana memanfaatkan, bagaimana kesiapan masyarakat, bagaimana perencanaan infrastruktur yang tapi bukan berarti tidak mungkin juga kan Pak bisa ke arah sana juga sebenarnya. Iya, semuanya. Jadi itu membentuk satu sistem yang cukup besar. Jadi tidak hanya informasinya saja, tetapi bagaimana memanfaatkan keseluruhan itu dan bagaimana kesiapan. Tapi Pak, seandainya memang kalau ada gempa-gempa dari yang patahan lokal seperti di Deli Serdang seperti itu, Pak, apakah memang bisa diidentifikasi lebih dulu kalau misalkan terjadi ke depannya? Jadi bukan, maksudnya begini, jadi identifikasi itu kan sebetulnya apakah database kita itu sudah lengkap atau belum. Terkait dengan database misalkan sampai ribuan tahun yang lalu. Sedangkan alat itu sendiri belum ada 100 tahun yang lalu. Jadi padahal kejadian itu mungkin harus kita trace dari ribuan. Mampukah kita seperti itu? Nah, itulah. Jadi makanya bagaimana kita bisa menggali, membuat satu pemetaan lokasi-lokasi sumber yang kemungkinan akan terjadi seluruh ini dalam rangka menuju ke sana. Karena kalau kita berbicara masalah prediksi, ada 3 hal yang harus kita jawab sekaligus, yaitu di mana, berapa besar, dan kapan. 2 hal sudah bisa terjawab dengan baik, yaitu adalah di mana. Kita sudah paling tidak kita sudah bisa dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan bencana. Kita bisa menjawab di mana. Ya, berapa besar itu adalah dari tadi yang saya sampaikan. Kenapa lempengan itu bergerak terus? Itu bisa menjadi salah satu bagian dari perhitungan. Paling tidak kita kapannya itulah. Kita bisa punya perkiraan berapa besarnya ya. Tapi kapannya. Kita jadi kalau misalkan di sesar Sumatera itu tidak mungkin lebih dari 8. Maksimum 7. Gitu ya. Kalau dari pertemuan lempeng itu bisa sampai 9. Contohnya 2004. Ya. Nah, sekarang kemudian tsunami. Hanya sekarang. Jadi kapannya yang belum bisa kita jawab. Kapannya memang belum terjawab, Pak. Yang penting antisipasinya sebenarnya bagaimana kita mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk itu. Dan kami akan segera kembali usai jeda perkara berikut.